Halo sahabat online, perkenalkan, nama lengkap saya Novi Telawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk teman-teman mengenai isi dari buku Bagaimana Pandemi COVID-19 Mengubah Masyarakat. Fajar Kesamaan Baru. Kamis, 27 Februari 2020. Televisi Nasional Belanda menayangkan program informasi khusus virus COVID-19 yang melanda beberapa negara, juga di Eropa, setelah wabah awal di kota Cina, Wuhan. Sejauh ini, tidak ada pasien yang terdaftar di Belanda ini dan program telah berjalan tepat selama 50 menit. Tamu utama adalah Menteri Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga Bruno Bruins. Setelah video singkat tentang virus, pembawa acara program road trip tiba-tiba berkata, "Mr. Bruin, kamu sedang diberikan catatan." Menteri Angkatan bicara, "Baru saja dikonfirmasi bahwa seorang pasien dengan virus corona telah diidentifikasi di Belanda." Diduga itu menyangkut seorang pria yang ditempatkan dalam isolasi di Elisabeth Rumah Sakit Twesteden di Tilburg. Disinilah kisah buku kami dimulai. Rumah sakit yang disebutkan oleh pendeta hampir 1 kilometer jauhnya dari universitas kami. Hal-hal sekarang mulai berkembang dengan cepat. Selama beberapa minggu, wilayah Tilburg menjadi ibu kota corona Belanda dalam jumlah yang terinfeksi. Pada 18 Maret, Menteri Bruno Bruins pingsan karena kelelahan saat debat di gedung pemerintah perwakilan. Keesokan harinya, dia mengundurkan diri dan segera setelah itu untuk sementara digantikan oleh politisi dari partai yang bukan bagian dari koalisi politik saat ini. 2 hari sebelumnya, negara itu telah dikunci setelah sejarah pada saat penulisan 1 Juli 2020. Ini dimulai sebagai pelarian lokal di kota Wuhan di Cina di Desember tahun lalu dan berkembang sangat pesat menjadi global bencana. Berbeda dengan epidemi SARS pada tahun 2003, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah menjadi sebelumnya. Dan pada 11 Maret 2020, World Health Organization secara resmi menyatakannya sebagai pandemi. Pada 15 Juli 2020, orang-orang di sekitar 190 negara di seluruh dunia terkena dampaknya. Hampir 10 juta orang terinfeksi dan sekitar setengah juta orang meninggal. Pandangan umum untuk memerangi krisis virus corona adalah dengan membawa apa yang disebut tingkat reproduksi atau jumlah rata-rata orang yang akan tertular penyakit menular dari satu orang dengan penyakit itu. Ini dapat dicapai dengan vaksin, tetapi kami belum memilikinya. Kami merangsang sains dan industri farmasi untuk memberikan upaya terbaik mereka untuk menemukan satu. Dalam arti waktu, kita harus menjaga jarak sosial dan ini berdampak besar pada masyarakat kita. Di seluruh dunia, negara-negara telah menanggapi pandemi COVID-19 dengan cara yang berbeda.
Tetapi karantina dan penguncian telah menjadi umum, tindakan tanggapan yang diambil oleh pihak pewenang di berbagai tingkatan lokal, regional, dan nasional. Jenis tindakan inilah yang mempengaruhi masyarakat kita dalam segala hal ukuran. Banyak yang percaya misalnya bahwa ini akan mengakhiri globalisasi. Jelas COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang melanda umat manusia. Kita, memori pandemi, bagaimanapun tidak berkembang dengan baik karena kami tidak mengalami secara langsung apa yang terjadi di masa lalu dan tidak belajar dengan mudah dari deskripsi dan karena itu gagal untuk mengambil keuntungan dari pelajaran yang bisa diambil dari pandemi sebelumnya. Dalam bukunya yang memukau jurnalis Laura Spini tahun 2018 menjelaskan bagaimana flu Spanyol tahun 1918 telah secara dramatis mengubah dunia, sementara itu adalah salah satu peristiwa global yang paling banyak ditolak abad yang lalu. Menelan lebih banyak nyawa daripada kedua perang dunia secara bersama-sama. Sebagai penjelasannya, dia berpendapat bahwa kita tidak suka memikirkan orang mati dalam cara yang mengerikan melalui mati lemas dan tanpa alasan atau akal sehat. Selain selama Perang Dunia I dan II, tidak ada lawan yang jelas dan nyata. Virus corona bertindak sebagai pembunuh dan penyeimbang yang tak terlihat dan apapun, seseorang bisa menjadi korban. Akibatnya, setelah krisis berakhir, kita semua selamat, diakui. Kita semua mengerti bagaimana itu dimulai pada Desember 2019, tetapi bagaimana akhir tidak jelas dan itulah yang sulit dihadapi orang dengan menggunakan sains untuk menjelaskan kepada kami apa yang terjadi, untuk memberikan kami dari banyak skenario kemungkinan besar akan berkembang dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi kami merasa tidak pasti dan bingung. Ilmu ternyata tidak semua mengerti. Ahli virus dan ahli epidemiologi menghasilkan teori dan pernyataan yang saling bertentangan, atau beberapa dari kita, termasuk para pemimpin politik, tidak menyukai implikasi dari mereka, nasihat dan pergi ke penolakan. Siapa yang harus kita percaya dalam mencoba mencari jalan keluar? Pada saat yang sama, negara mengambil ahli kendali dan kepemimpinan, menganalisis perbedaan di seluruh dunia antara pendekatan berbagai negara, mencoba mengambil untuk menangani dan melawan krisis. Apa yang kurang? Lebih otoriter, negara-negara yang tampaknya berhasil dalam pendekatan mereka seperti Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Di sisi lain, ada negara-negara demokratis, tetapi mereka juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda dalam pendekatan mereka. Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris gagal karena tindakan mereka tidak memadai dan terlambat. Italia. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.
Terima kasih.